Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafa. Bersyukur kita kepada Allah atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, pada kesempatan ini izinkan Bapak menyampaikan amanah pembina upacara yang Bapak beri judul Belajar dari Sifat Air. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa air? Mengapa kita belajar dari sesuatu yang tampak begitu sederhana dan sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari? Sesungguhnya air adalah salah satu elemen paling berharga di dunia ini, dan di balik kesederhanaannya tersimpan begitu banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Mari kita renungkan bersama-sama apa yang bisa kita pelajari dari sifat-sifat air ini. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptasi. Sifat air yang pertama dan paling mendasar adalah fleksibilitasnya. Air memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuknya sesuai dengan wadah yang menampungnya. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, ia akan berbentuk seperti gelas. Jika dituangkan ke dalam botol, ia akan mengambil bentuk botol tersebut. Jika air mengalir melalui sungai, ia akan mengikuti bentuk sungai, mengalir melintasi bebatuan dan tanah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, anak-anakku? Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan tantangan yang tidak kita duga, ataupun perubahan yang terjadi begitu cepat. Disinilah kita harus belajar dari sifat air yang fleksibel, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan. Dalam belajar misalnya, metode yang kita gunakan mungkin harus disesuaikan dengan materi yang dihadapi, atau mungkin ada perubahan teknologi dan situasi di sekitar kita yang menuntut kita untuk belajar dengan cara yang berbeda. Belajarlah untuk tidak kaku dalam berpikir dan bertindak. Bersikaplah seperti air yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan wadahnya. Hal ini akan membantu kalian untuk menjadi pribadi yang mudah beradaptasi, terbuka terhadap perubahan, dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. Yang kedua, keteguhan mengalir ke tujuan. Sifat lain dari air yang sangat penting adalah bahwa ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang dihadapi, air selalu menemukan jalan untuk mengalir. Ketika ada batu besar di sungai, ia tidak berhenti. Ia hanya mengalir di sekitarnya atau melewati celah-celah yang ada. Dari sifat ini kita bisa belajar tentang keteguhan dalam mencapai tujuan. Dalam proses belajar, tentu akan ada banyak rintangan yang menghalangi kita. Mungkin kalian merasa kesulitan memahami pelajaran tertentu, atau mungkin merasa lelah dan putus asa. Tapi ingatlah, seperti air yang selalu mencari jalan, kita juga harus pantang menyerah dalam mengejar tujuan. Jika ada satu jalan yang tertutup, cobalah cari jalan lain. Jika satu metode belajar tidak efektif, coba metode yang lain. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berusaha. Ingatlah bahwa keberhasilan seringkali bukan tentang siapa yang paling cerdas atau siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling gigih dan tidak mudah menyerah. Seseorang itu dinilai bukan dari seberapa sakitnya dia terjatuh, tapi yang dinilai adalah seberapa kuat tekadnya untuk bangkit kembali. Jadilah seperti air yang meskipun menghadapi berbagai hambatan, selalu menemukan jalan untuk terus mengalir dan mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat air adalah kesabaran dalam proses. Konsistensinya, sifat air yang berikut yang perlu kita ambil hikmahnya adalah konsistensinya, kesabarannya. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa tetesan air jika dibiarkan terus-menerus menetes di atas batu, pada akhirnya akan melubangi batu tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun air tampak lembut, tampak lemah, jika terus-menerus, jika konsisten, ia mampu membuat perubahan besar. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini adalah kesabaran dalam proses belajar, konsistensi dalam proses belajar. Kadang-kadang kita menginginkan hasil yang instan, kita ingin sukses tanpa harus melalui proses yang panjang. Namun sebagaimana air yang bisa melubangi batu hanya melalui tetesan demi tetesan yang konsisten, begitu pula kita harus bersabar dan konsisten dalam usaha kita. Belajar adalah proses yang membutuhkan waktu. Tidak ada hasil yang instan. Jika kalian ingin mencapai hasil yang baik,
kalian harus bersabar, kalian harus berusaha setiap hari dan terus belajar meskipun tantangan dan kesulitan menghadang. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah kerendahan hati. Salah satu sifat air yang paling indah adalah selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air tidak pernah sombong, tidak pernah mencari tempat yang lebih tinggi, tetapi justru selalu turun ke bawah. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dalam kehidupan dan proses belajar, meskipun kita sudah merasa tahu banyak, kita harus tetap rendah hati. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik atau lebih tahu daripada orang lain. Kerendahan hati adalah salah satu kunci utama untuk terus belajar dan berkembang. Orang yang sombong cenderung menutup diri dari ilmu dan pengalaman baru. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan selalu terbuka untuk belajar dari siapapun, dari manapun, dan dalam situasi apapun. Anak-anakku, ingatlah bahwa ilmu itu luas dan kita semua hanyalah pengembara dalam pencarian ilmu. Oleh karena itu, jagalah kerendahan hati kalian dalam setiap langkah perjalanan kalian dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Kemudian yang kelima, memberikan manfaat bagi kehidupan. Air adalah elemen yang paling penting yang menopang kehidupan kita. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan dan manusia tidak bisa bertahan hidup. Ini mengajarkan kita bahwa air selalu memberi manfaat bagi semua makhluk hidup tanpa membedakan. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan kita dalam belajar dan dalam kehidupan kita seharusnya juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan kita dalam belajar dan hidup seharusnya juga bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang kalian peroleh tidak seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi juga harus dibagikan dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Jadilah individu yang tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tapi juga peduli dengan orang-orang di sekitar kalian. Seperti air yang memberikan manfaat bagi semua. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan dan sesama. Yang kemudian yang keenam, kejernihan dan kebeningan. Air yang jernih memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya dan memperlihatkan keindahan di sekitarnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kejernihan hati dan pikiran sangat penting dalam proses belajar dan menjalani kehidupan. Jika hati kita penuh dengan kebencian, jika hati kita penuh dengan iri hati atau pikiran yang negatif, maka kita akan kesulitan untuk menyerap ilmu dengan baik. Sebaliknya, dengan hati yang jernih dan pikiran yang positif, kita akan lebih mudah memahami dan menerima pengetahuan baru. Oleh karena itu, jagalah kejernihan hati kita, jagalah kejernihan pikiran kita, hindari hal-hal yang bisa merusak ketenangan batin dan fokus kalian dalam belajar. Dengan hati yang bersih, kalian akan bisa melihat dunia dan ilmu pengetahuan dengan lebih jelas, dengan lebih bijak. Kemudian yang ketujuh, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuatan dan kelembutan. Meskipun air terlihat lembut dan mudah ditembus, namun dalam jumlah besar dan kondisi tertentu, air bisa sangat kuat. Air bisa menghancurkan bangunan. Air bisa meruntuhkan jembatan, bahkan mengubah wajah bumi melalui banjir, melalui gelombang besar, melalui tsunami. Ini mengajarkan kita bahwa kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda kelemahan. Justru kelembutan yang disertai dengan prinsip yang kuat bisa menjadi kekuatan besar dalam belajar dan kehidupan. Bersikap baik, ramah, sopan tidak berarti kita lemah. Kita tetap bisa memiliki pendirian yang teguh, memiliki prinsip yang kuat dan semangat yang besar untuk mencapai tujuan, sambil tetap memperlakukan orang lain dengan sopan, dengan penuh rasa menghargai, menghormati. Anak-anakku yang saya cintai, dari sifat-sifat air ini kita bisa belajar begitu banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air mengajarkan kita tentang fleksibilitas, air mengajarkan kita tentang keteguhan, kesabaran, kerendahan hati, manfaat bagi sesama, kejernihan hati, dan kekuatan dalam kelembutan. Semua nilai-nilai ini sangat penting dalam proses belajar dan kehidupan kalian ke depan, insya Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk terus semangat dalam belajar, hadapi setiap tantangan dengan gigih, bersikap fleksibel ketika menghadapi perubahan, tetaplah rendah hati meskipun sudah mencapai keberhasilan, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga amanah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Mohon maaf jika ada penyampaian Bapak yang kurang berkenan. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.